warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisni Mariani dengan NIM 213131007 dari kelas PIAUD 6A. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang anak dengan gangguan kesehatan tunagrahita. Anak tunagrahita adalah individu yang memiliki inteligensi yang berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Menurut Wardani 2007 mengatakan bahwa ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata atau signifikan berada di bawah rata-rata normal bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri, dan semua ini berlangsung pada masa perkembangannya. Tunagrahita adalah salah satu jenis mental retardation, yaitu kondisi khusus di mana anak memiliki keterbelakangan dalam inteligensi, fisik, emosional, dan sosial yang membutuhkan perlakuan khusus supaya dapat berkembang pada kemampuan yang maksimal. Masyarakat pada umumnya mengenal tunagrahita sebagai retardasi mental atau terbelakang mental ataupun idiot. Menurut Rahmayana 2016 mengemukakan bahwa tunagrahita berarti suatu keadaan yang ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata dan juga disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri yang mulai timbul sebelum usia 18 tahun. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang secara mental mengalami keterbelakangan, memiliki perkembangan kecerdasan IQ yang lebih rendah dan mengalami kesulitan dalam proses belajar serta adaptasi sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri fisik anak tunagrahita. Yang pertama, ada 3 jenis anak dengan disabilitas intelektual, yaitu ringan, sedang, dan juga berat. Yang kedua, wajah ceper, jarak kedua mata jauh, hidung pesek, mulut terbuka, dan juga lidah besar. Yang ketiga, kepala kecil atau besar atau datar. Yang keempat, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usianya atau semua harus dibantu orang lain. Yang kelima, perkembangan bicara atau bahasa terlambat atau tidak dapat bicara. Yang terakhir, kurang atau tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah faktor penyebab anak tunagrahita. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik ini yaitu terjadi pada kerusakan atau kelainan biokimiawi dan juga abnormalitas kromosomal. Yang kedua, faktor sebelum lahir. Faktor ini berupa infeksi virus rubella dan faktor rhesus yang menyerang ibu saat dalam keadaan hamil. Yang ketiga, pada saat bayi lahir. Kejadian yang terjadi pada saat kelahiran adalah luka-luka pada saat kelahiran, sesak nafas, dan lahir prematur. Yang keempat, pada saat setelah lahir atau postnatal, yaitu akibat penyakit infeksi dan juga kekurangan nutrisi atau gizi. Terakhir, faktor sosiokultural, yaitu karakteristik psikologis penyandang tunagrahita. Selanjutnya yaitu karakteristik anak tunagrahita. Yang pertama yaitu kecerdasan. Kapasitas belajar anak terbelakang sangat terbatas. Terlebih lagi, kapasitas mengenai hal-hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan membeo atau rote learning daripada dengan pengertian. Dari hari ke hari dibuatnya kesalahan-kesalahan yang sama. Perkembangan mentalnya mencapai puncak pada usia masih muda. Yang kedua, sosial. Dalam pergaulan, mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin dirinya sendiri. Waktu masih muda, harus senantiasa dibantu. Setelah dewasa, kepentingan ekonominya bergantung pada orang lain. Mereka mudah terperosok dalam tingkah laku yang tidak baik. Yang ketiga, fungsi-fungsi mental lainnya.
Mereka mengalami kesukaran memusatkan perhatian, minatnya sedikit dan cepat beralih perhatian, pelupa, sukar membuat asosiasi-asosiasi, sukar membuat kreasi baru. Mereka cenderung menghindar dan berpikir. Yang keempat, dorongan dan emosi. Anak yang memperlihatkan dorongan untuk mempertahankan dirinya dan juga kehidupan dan penghayatan terbatas. Kelima, kepribadian. Anak tunagrahita jarang yang mempunyai kepribadian yang dinamis, menawan, berwibawa, dan berpandangan luas. Kepribadian mereka pada umumnya mudah goyah. Yang keenam, organisme. Baik struktur tubuh maupun fungsi organismenya, anak tunagrahita pada umumnya kurang dari anak normal. Sikap dan gerakannya kurang sigap. Mereka juga kurang mampu melihat persamaan dan juga perbedaan. Yang selanjutnya yaitu penanganan anak tunagrahita. Yang pertama, tumbuhkan kepercayaan diri dari orang tua. Pada studi kasus yang dilakukan orang tua dari anak, telah mampu mengesampingkan ego mereka dalam membangun kepercayaan diri ketika memiliki anak yang tunagrahita. Karena hambatan terbesar dalam mengasuh anak tunagrahita ada pada diri orang tua, yaitu rasa malu dan kurang percaya diri. Upaya menumbuhkan kepercayaan diri pada orang tua untuk bisa menjadi pendamping dan pengasuh utama bagi anak sangat penting untuk dilakukan. Anak sangat memerlukan orang tuanya dalam menghadapi kenyataan tentang variasi psikis yang dimilikinya dalam studi kasus yang ada. Semua orang tua yang mempunyai anak dengan tunagrahita berupaya mendampingi anaknya. Oleh karena itu, dengan adanya kepercayaan diri dan keikhlasan yang ada pada orang tua dalam menerima kondisi si anak, akan lebih mudah bagi orang tua untuk mengerahkan mereka sesuai dengan kemampuan dan efektivitas yang bisa dijangkau oleh anak. Kemudian yang kedua, beri lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi anak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki anak tunagrahita berusaha memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak mereka. Pemberian lingkungan aman dan nyaman menumbuhkan kepercayaan diri pada anak. Anak mampu berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan kepercayaan, lingkungan, dan pengasuhan yang diberikan oleh orang tua masing-masing. Karena itu, melalui penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, anak dapat menolong diri sendiri dan melatih dirinya sesuai dengan tingkat maksimal kemampuan dan inteligensinya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan anak semaksimal mungkin. Hasil penelitian dari 3 studi kasus yang dikaji di awal bab, orang tua yang memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang dan bersosialisasi dengan dunia luar dapat membantu memperbaiki perubahan sikap anak, perubahan perilaku yang lebih sadar dengan lingkungan, situasi pembelajaran di kelas, dan selain itu motivasi untuk berkembang nampak dari aktivitas anak. Tentunya dengan bantuan guru dan orang tua, kemampuan anak dapat dikembangkan secara maksimal. 4. Mengajak anak untuk melakukan terapi melalui permainan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua merasa terbantu oleh guru dan teman-teman anak tunagrahita di sekolah. Hal ini dikarenakan teman-teman anak tunagrahita di sekolah mengajak anak tunagrahita untuk bermain. Dalam permainan, anak tunagrahita diajarkan untuk mengikuti peraturan dalam permainan. Aturan permainan yang dilakukan sifatnya bergilir. Anak tunagrahita yang mengikuti permainan bergilir terlibat dalam kegiatan percakapan yang mudah dipahami. Sekaligus anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Karena permainan yang dilakukan di sekolah diperlukan bagi anak tunagrahita bukan sembarang permainan, tetapi permainan yang memiliki muatan antara lain. Yang pertama, setiap permainan hendaknya memiliki nilai tetapi yang berbeda. Yang kedua, sosok permainan yang diberikan tidak terlalu sulit untuk dicerna anak tunagrahita. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kebutuhan pembelajaran anak tunagrahita.
Yang pertama, dalam proses pembelajaran, anak tunagrahita memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Yang kedua, anak tunagrahita diperkenankan memilih ketika mengerjakan soal. Yang ketiga, manajemen kelas tunagrahita yang dilakukan guru dalam sekolah inklusi, yaitu guru menggunakan waktu secara efisien. Kemudian yang keempat, guru bersikap tanggap dalam memberikan bantuan. Yang kelima, pemberian umpan balik kepada anak tunagrahita yang dilakukan dengan umpan balik positif. Yang keenam, guru memberikan motivasi dan memberikan bimbingan secara individu kepada anak tunagrahita. Berikut adalah contoh anak tunagrahita. Cukup sekian pembahasan dari saya tentang anak tunagrahita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.